Baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di Desa Adat Kesiman bersama dengan Bendesa Adat Kesiman Bapak Dr. Andes Imade Karim bersama dengan Sekretaris Satgas Penanggulangan COVID-19 Desa Adat Kesiman Bapak Nyoman Gede Widarsa. Bapak Om Swastiastu. Oke Bapak, pasca merebaknya virus COVID-19 ini tentunya Desa Adat juga mengambil peran untuk menanggulangi Pak ya. Apa saja peran yang sudah diambil Desa Adat untuk menanggulangi virus COVID-19 ini? Berbagai peran tentunya bisa disampaikan Bapak. Terima kasih Bu. Jadi pada kesempatan yang baik ini ingin beberapa hal yang kami sampaikan berkaitan dengan seperti apa yang Ibu sampaikan tadi. Tentu kita mengikuti instruksi dari dalam hal niki dari pemajuan masyarakat Desa Adat Provinsi Bali, di mana dalam hal niki Desa Adat berperan sinergi antara adat dan dinas dalam rangka penanggulangan COVID-19 meniki. Jadi tiang ring Desa Adat Kesiman sampai saat niki sampun membentuk tim Satgas Desa Adat Kesiman karena kita itu berada mempunyai wilayah 3 desa dinas, kelurahan Kesiman Petilan dan Kesiman Kertelangu. Jadi kita membuat satgasnya itu di masing-masing zona. Dalam hal niki selaku ketua daripada satgas di masing-masing zona itu adalah wakil bendesa dari masing-masing desa dinas. Jadi dalam hal niki tentu yang hadir juga pada kesempatan yang baik ini adalah ketua satgas dari Kelurahan Kesiman. Oke Pak, kemudian apa harapan dari Desa Adat Kesiman ini terhadap pemerintah Provinsi Bali Pak? Jadi kami mengharapkan jadi berkaitan dengan adanya wabah COVID-19 ini, satu yaitu bagaimana khususnya bagi masyarakat kita di Kesiman melaksanakan himbauan daripada pemerintah dalam hal ini seperti himbauan dari Bapak Gubernur, kemudian himbauan dari Bapak Wali Kota Denpasar dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan kita, baik itu menyangkut masalah ritual, upacara keagamaan, apakah itu dewayatnya, manusiayatnya, fitrayatnya, dan lain sebagainya. Tentu dalam hal ini Desa Adat berperan penting sekali untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi sesuai dengan arahan atau instruksi daripada Bapak Gubernur maupun Bapak Wali Kota Denpasar. Jadi langkah-langkah yang kita sudah lakukan seperti apa yang Ibu sampaikan tadi itu, kita sudah membentuk satgas yang terdiri dari 3 zona. Nah, himbauan kami ke depan ini terutama kaitan dengan penyebaran virus ini yang satu seperti apa yang disebutkan sesuai dengan teknis kesehatannya itu, penyebarnya itu diantaranya adalah salah satu dengan mengurangi aktivitas, karena melalui aktivitas yang banyak tentu kita akan mengadakan kontak dengan pihak-pihak lain. Nah niki kita sudah sosialisasikan ke masyarakat. Kemudian yang kedua, Desa Adat dalam hal niki mulai besok sudah bergerak untuk melakukan disinfektan di masing-masing desa dinas. Kemudian kita akan memberikan bantuan masker kepada masing-masing banjar. Kita ada 31 banjar adat di Desa Adat Kesiman ini. Masing-masing banjar kita akan berikan masker 100 per banjar bantuan. Kemudian juga terhadap pemangku-pemangku kita, pemangku Kayangan 3 juga kita akan berikan bantuan masker, termasuk juga pecalang Desa Adat Kesiman yang dalam hal ini yang ikut melakukan pengamanan ataupun pemberian sosialisasi itu kepada masyarakat, termasuk juga keterlibatan dari unsur Seketruna, sudah itu Karang Tarunanya dari dinasnya, sudah itu LPM, termasuk juga dari BPD Desa. Itu yang kira bisa kita sampaikan. Baik Pak Gede, terima kasih informasinya. Baik pemirsa, saat ini saya juga bersama dengan Bapak Iwayan Sukana, merupakan wakil dari Desa Adat Kesiman. Bapak Om Swastiastu. Baik Bapak, jadi Desa Kesiman ini menurut informasi Kota Denpasar sudah masuk zona merah ya Pak untuk penyebaran virus COVID-19 ini. Bagaimana tanggapan Bapak selaku wakil dari Desa Adat menghadapi situasi seperti ini Pak? Ya, kami di Desa Adat sudah mengambil langkah-langkah sesuai dengan
arahan, instruksi daripada pemerintah. Tentu di sini karena kita di desa adat, yang lebih banyak adalah permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan adat dan agama. Yaitu tentu di sini adat dan agama kan banyak keramaian. Itu yang kita tekankan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyarikan tadi, adalah penekanan untuk aktivitas ritual, baik itu ritual maupun keramaian itu kita tekan semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Nah, setelah terbentuknya niki Satgas Persona, kita bersinergi dengan dinas. Tentu dengan koordinasi dengan banjar-banjar yang ada di wilayah desa adat ini. Karena permasalahannya itu sekarang itu adalah bagaimana kita memutus rantai penyebaran daripada virus itu. Kami di desa sudah melaksanakan langkah-langkah, tentu di Banjar-Banjar pun dengan komunitas swadaya oleh Krama itu sudah dilakukan juga sesuai dengan imbauan daripada pemerintah. Nah, tinggal sekarang kita komunikasi dengan dinas kesehatan dengan adanya zona merah ini. Tentu di sini kita kalau yang sudah positif tentu akan sudah dikarantina betul-betul oleh di rumah sakit, dan namun dampaknya itu yang kita akan pikirkan sekarang itu bagaimana langkah-langkah kita untuk bisa memutus rantaian ini yaitu terutama lingkungan yang bersangkutan sehingga kita memberikan pemahaman dengan kepada yang bersangkutan di lingkungan itu sehingga mereka betul-betul paham, sehingga tidak kita harapkan rantai ini bisa terputus. Kira-kira demikian. Baik Bapak Wayan, terima kasih informasinya. Baik pemirsa, demikian tadi laporan kami langsung dari Desa Adat Kasiman. Pemirsa, berbagai upaya telah dilakukan oleh Desa Adat Kasiman untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Demikian informasi kami, saya Dewi Neri dalam Berita Terkini Bali TV. Sampai jumpa.